Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bantu channel kami dengan cara subscribe dan tekan tombol lonceng kalian. Terima kasih. Semoga kisah ini bermanfaat. Kalau berani, bacalah. Kisah nyata pemandi jenazah banci di Priok ini akan membuat kamu bergidik. Kisah nyata ini terjadi di Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Rahmat namanya. Salah satu pengurus lembaga Amil Zakat LAZ Tabung Amanah Umat Tamu yang berkantor di kawasan Bekasi. Lembaga yang dia kelola itu membuka jasa pemulasaran jenazah muslim gratis. Sebagai seorang pengurus LAZ yang juga menjadi petugas perawatan jenazah, Rahmat banyak memiliki pengalaman. Satu pengalaman yang membuat dia merasa begitu prihatin adalah tatkala memandikan jenazah seorang banci. Kisah ini terjadi sekitar 5 tahun lalu. Waktu itu Rahmat mendapat telepon dari seseorang yang meminta bantuan memandikan jenazah di kawasan Priok. Orang itu mengaku mendapat nomor telepon Rahmat usai mendengar iklan di radio. Waktu itu ada tetangganya yang menelepon dan meminta bantuan, ujar Rahmat saat berbincang dengan Dream Kamis 18 Februari 2016. Mendapat kabar itu, Rahmat segera meluncur ke lokasi. Dia sama sekali tidak menaruh curiga tentang siapa sebenarnya sosok jenazah yang akan diurus. Awalnya saya tidak diberitahu, jadi ke sana dengan asumsi membantu orang yang tidak mampu. Barangkali tidak bisa membayar jasa pemandian, kata dia. Sesampainya di lokasi, Rahmat tetap tidak merasa curiga. Dia hanya mendapat informasi para pengurus masjid dan musola di sekitar lokasi tidak ada yang mau mengurus jenazah. Mungkin saja lantaran warga setempat sudah tahu kebiasaan orang itu semasa hidup. Saya kaget, kok yang datang kayak orang-orang salon semua, kata dia. Tapi Rahmat berusaha berbaik sangka jenazah adalah sosok pria normal. Dia yang kala itu dibantu oleh seorang sopir kemudian masuk ke rumah duka dan akan menangani jenazah. Pas itu saya dikasih tahu kalau jenazah itu adalah banci, kata dia. Rahmat sempat mengalami kebingungan. Apakah akan melanjutkan prosesi pengurusan jenazah atau tidak. Dia langsung menghubungi ustadz yang menjadi rujukan dan meminta saran. Kata ustadz, diurus saja karena itu fardu kifayah. Tetapi harus dipastikan dulu apakah alat kelaminnya masih asli atau tidak. Kalau masih ada dan asli, kita mandikan. Kalau tidak, ya jangan dimandikan, ucap Rahmat. Akhirnya Rahmat memeriksa alat kelamin jenazah itu. Setelah mendapat kepastian alat kelamin masih ada, Rahmat lantas segera memandikan jenazah tersebut. Dan Rahmat menemukan lagi masalah baru. Tapi ada masalah karena di bagian dadanya ada cairan silikon. Akhirnya cairan itu dikeluarkan. Dadanya palsu tapi alat kelaminnya masih asli, kata dia. Rahmat menjadi semakin prihatin usai memandikan dan mengkafani jenazah. Tidak ada satupun orang yang mau menyolatkan jenazah itu, termasuk dari para pelayat yang notabene berperilaku seperti jenazah. Rahmat pun kemudian menyolatkan jenazah tersebut bersama sopirnya. Pengurusan jenazah bahkan dilakukan sampai pada memakamkan. Tidak ada warga sekitar yang membantu dia, pun demikian para pelayat. Yang mengantarkan ke pemakaman itu ya banci juga, yang kebanyakan bercanda secara tidak pantas. Bahkan mereka sampai berebut tali pocong, tutur Rahmat. Lebih lanjut, Rahmat mengatakan pengalaman tersebut menjadi pelajaran yang sangat berharga.
Pelajaran bukan hanya untuk rahmat, melainkan juga bagi para muslim agar tidak terjebak dalam lingkaran praktik lesbian, gay, biseksual, dan transgender LGBT. Demikian kisah ini ditulis dan diambil dari sumber pelangimuslim.com. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bantu channel kami dengan cara subscribe dan tekan tombol lonceng kalian. Terima kasih. Semoga kisah ini bermanfaat.